Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak kita untuk merenungkan hal ini. Berapa persen waktu yang saudara kasih buat Tuhan? Saya tambah lagi pertanyaannya. Berapa persen waktu yang saudara gunakan untuk kepentingan jasmani saudara? Oke, saya tambah lagi. Berapa persen waktu yang saudara gunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan? Berapa persen waktu yang saudara gunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Berapa persen waktu yang saudara gunakan untuk hobi saudara? Dari sekian banyak pertanyaan itu, saya ingin memastikan bahwa mayoritas dari kita memberikan persentase yang paling kecil untuk Tuhan, memberikan porsi waktu yang paling kecil untuk Tuhan. Saya cukup yakin itu. Kita lihat faktanya. Hari Minggu kita hanya beribadah 2-3 jam. Kalau dihitung-hitung dengan perjalanan, ibadah 2,5 jam atau 3 jam, perjalanan mungkin 1 jam, 4 jam. Hanya 4 jam kita gunakan untuk Tuhan. 4 jam itu pun tidak mutlak bersih ya. Itu masih ada perjalanan, masih ada persiapan. Paling ibadah itu maksimal 2 jam. Prosesi ibadah itu 2 jam. Begitu kecil porsi waktu untuk Tuhan. Tetapi kadang-kadang di porsi yang kecil itu 2-3 jam juga sulit mengajak orang untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Begitu susahnya mengajak orang untuk sebuah kebaikan. Kadang-kadang ketika kita sudah memberikan waktu 2-3 jam untuk ibadah memuliakan nama Tuhan, tidak juga maksimal dalam kualitasnya. Kualitasnya sangat rendah. Sebab apa? Orang secara jasmani, fisik dia boleh ada dalam ruang ibadah. Tapi bisa saja pikiran dan hatinya ada di mana-mana. Firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan itu banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak maksimal memberikan waktu untuk Tuhan. Sudah di ibadah pun tidak maksimal. Tidak sungguh-sungguh. Tidak berkualitas. Sudah 2-3 jam waktu untuk Tuhan, kecil persentasenya, tidak maksimal pula, tidak berkualitas pula. Ini menjadi perenungan buat kita semua. Menjadi satu perenungan, menjadi satu bahan pemikiran buat kita semua. Dan apa yang mau saya sampaikan? Ingat, adalah salah ketika kita merasa bahwa kita memiliki waktu itu. Kita berdaulat atas waktu itu. Karena yang menciptakan waktu itu, yang menciptakan hari-hari, yang menciptakan bulan-bulan, tahun-tahun, rotasi bumi ini adalah Tuhan. Jangan sampai dia mengambil apa yang menjadi miliknya, yaitu waktu. Jangan sampai dia mengambil waktu itu dari kehidupan saudara. Ketika itu terjadi, maka selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik. Karena kesempatan kita di bumi ini adalah kesempatan terakhir. Saya ingatkan sekali lagi, kesempatan kita di bumi ini adalah kesempatan terakhir. Tidak pernah lagi ada kesempatan kedua, ketiga, dan sebagainya. Ini kesempatan terakhir untuk menentukan saudara akan hidup nanti setelah kematian di bumi ini, atau saudara akan mengalami kematian lagi setelah saudara selesai di bumi ini. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu Tuhan, jangan pernah abaikan waktu yang Tuhan sudah berikan. Manfaatkanlah untuk mengerjakan keselamatan saudara dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Jika saudara masih ada sampai saat ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan saudara.
Jangan berpikir bahwa saudara masih muda, masih sehat, masih baik-baik saja, masih gagah. Kedatangan Tuhan terhadap setiap pribadi bisa kapanpun, dimanapun, dan bisa 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, bisa 1 menit ke depan. Harusnya kita gentar jika kita tahu bahwa waktu kita tidak banyak. Berbalik, cari Tuhan dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan pergunakan waktu yang ada, maksimalkan kualitas yang kita berikan dalam waktu kita untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.